Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, sosok garis keras Garda Revolusi Iran, dan disebut memiliki pengaruh besar di lingkaran kekuasaan Teheran, dilaporkan tewas dalam sebuah serangan yang dikaitkan dengan Israel. Fahidi dikenal sebagai tokoh penting di IRGC. Halo kaum intelektual sekalian. Wah. Gila. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang, kelonjotan, berjamaah. Wow, gila. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena baru-baru ini Panglima IRGC atau jagoan daripada warga Konoha meninggoy, guys. Mati konyol dibombardir oleh pasukan Israel. Wow. Gila. Luar biasa. Ternyata serangan Israel itu tidak kosong belaka beberapa hari yang lalu. Tapi serangan balasannya itu membombardir markas IRGC dan mengetahui keberadaan daripada Panglima IRGC. Wow, gila. Jadi pepatah yang mengatakan tidak ada yang bisa bersembunyi dari jangkauan IDF. Itu benar-benar terjadi. Wow, gila. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang, kelonjotan, berjamaah. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kronologinya? Kok bisa keberadaan daripada seorang panglima IRGC gitu ya, seorang panglima tertinggi IRGC bisa diketahui oleh keberadaan pasukan Israel? Kenapa? Siapa yang ngebocorin? Apakah yang ngebocorin itu intel di lapangan? Apakah yang ngebocorin itu teknologi? Apakah yang ngebocorin itu orang dalam? Apakah yang ngebocorin itu sebenarnya mata-mata daripada Israel, yaitu orang IRGC itu sendiri? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya dan saya menemukan sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Apa itu? Jadi guys, menurut keyakinan daripada Kompas, seperti di video barusan, ini menurut keyakinan Kompas ya, bukan menurut keyakinan saya, dan media-media internasional juga mengatakan bahwa Ahmad Fahidi sudah meninggoy. Kalau misalnya mengatakan, kok belum ada konfirmasi dari Israel dan Iran gitu ya, bukan dari Israel, maksudnya dari Iran gitu. Kok belum ada respon? Jadi guys, Iran itu ya, sedangkan Ayatollah Ali Khamenei meninggal, beberapa hari kemudian baru diumumkan. Ini baru kemarin kalau nggak salah ya kejadiannya. Jadi biasanya pejabat Iran itu mengumumkan itu terlambat. Tapi kalaupun misalnya nih ya, Kompas berbohong misalnya, Kompas memberitakan berita bohong seperti di video barusan, maka saya akan minta maaf. Tapi sejauh ini Ahmad Fahidi belum munculkan ke permukaan. Nggak tahu di mana, apakah dia digorong-gorong ngumpet gitu, kita nggak tahu kan. Kemudian selain itu, bagaimana kronologinya? Kok bisa seorang Ahmad Fahidi, ketua IRGC, meninggoy gitu? Kok bisa? Kok semudah itu mengincar keberadaan daripada Ahmad Fahidi, padahal dia itu panglima, guys. Jadi ternyata guys, ada laporan yang mengatakan ternyata ada orang IRGC atau orang dalam daripada pasukan Garda Revolusi tersebut yang jadi mata-mata Israel. Wow, gila. Mirip seperti kasus zaman dulu. Zaman dulu ada intelijen Iran yang diperuntukkan untuk menyerang Israel ya. Ada tuh ya, zaman dulu ya, pemerintah Iran membentuk ya suatu tim intelijen untuk memata-matai Israel dan untuk menghancurkan Israel. Tahu apa yang terjadi? Ternyata ketua daripada mata-mata tersebut atau tim daripada atau komandan mata-mata tersebut adalah orangnya Israel.
atau orangnya IDF atau orangnya Mossad. Wow, gila, 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 luar biasa, segitunya ternyata ya. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada yang bisa bersembunyi dari jangkauan Israel, itu bisa aja terjadi. Tapi gini guys ya, saya juga akan tetap mengkritik Israel ya. Saya tidak akan mengglorifikasi Israel di sini ya. Tetap saya akan kritik ya nanti di akhir video ya. Kemudian kok bisa gitu ya? Orang dalam daripada air Gishi itu sendiri yang jadi mata-mata Israel. Kenapa? Apa alasannya? Apa yang mempengaruhi? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu adalah sebenarnya ini berhubungan dengan loyalitas dan kesetiaan. Bayangkan, anggota daripada IRGC sendiri dari orang-orang dalam Mossad gitu ya. Itu artinya kesetiaan daripada masyarakat Iran itu ya diuji gitu. Ya, nggak setia-setia amat ternyata gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ada berbagai faktor ya. Ya, faktor yang pertama itu faktor ekonomi. Ya, itu berpengaruh guys ya. Ekonomi sangat berpengaruh. Ya, seperti yang saya katakan di video-video saya sebelumnya, pemerintah Iran itu adalah pemerintah yang paling korup di dunia. Sangat korup. Sehingga ya bisa aja gajinya nggak cair ya kan, bonusnya nggak cair gitu. Kita nggak tahu kan. Ya kan, jadi korupsi lah sebenarnya asal muasal kehancuran suatu negara. Di mana-mana seperti itu. Korupsi merajalela. Itu asal muasal daripada kehancuran. Jadi kalau satu negara itu sudah korupsi, jangan harap akan selesai. Konoha gimana? Ya Konoha juga akan selesai. Kalau korupsi tetap berjalan gitu. Ya kan? Selesai ya. Nggak ada tuh negara yang bisa survive sampai ribuan tahun kalau mereka korupsi. Nggak ada. Nggak ada tuh. Ya, yang ada apa? Yang ada bubar. Ya, saya tidak menginginkan Konoha bubar ya, tapi ya perbaiki dulu dong ya korupsinya. Ya, masyarakat sama pemerintah juga 11-12 kalau saya perhatikan ya. Masyarakat teriak-teriak anti korupsi itu ya, hukum metong koruptor, hukum metong koruptor. Mereka itu karena nggak kebagian saja. Kalau mereka kebagian, mereka akan diam aja, nggak akan berontak. Jadi warga Konoha itu teriak-teriak anti korupsi karena nggak kebagian. Sama seperti Iran. Iran juga seperti itu. Masyarakatnya sekarang teriak-teriak anti pemerintah. Ada sebagian yang anti pemerintah. Ya, tapi kalau mereka jadi pemerintah, mereka juga korup kok. Buktinya data mengatakan ya ini dari indeks transparansi ya. Atau indeks corruption ya. Indeks corruption mengatakan pemerintah Iran itu salah satu pemerintah paling korup di dunia. Wow, gila, 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 luar biasa. Kita harus mengapresiasi ya. Kenapa kita harus mengapresiasi? Kita harus mengapresiasi kedunguan pendukung Iran. Nggak semuanya tapi di ya, nggak semuanya ya. Nggak apa-apa mendukung Iran, nggak jadi masalah. Ya, asal yang didukung itu adalah hak-hak sivil gitu ya. Bukan pejabatnya mah nggak usah didukung ya. Salah satu pejabat paling korup di dunia itu ya Iran gitu ya. Jadi jangan ini dong ya, jangan berpikir itu jangan kubalik-balik gitu ya. Jadi warga Konoha itu kan kebanyakan mendukung pemimpin Iran, padahal pemimpin Iran itu salah satu paling korup di dunia. Jadi warga Konoha itu membela maling gitu ya, maling dibela oleh maling juga gitu ya, maling berkedok maling gitu. Jadi ya ternyata di tubuh IRGC itu sudah ada yang namanya mata-mata ya. Jadi kalau misalnya mengatakan yang salah itu kan Israel, kenapa mereka merekrut ARGC jadi mata-mata? Wong ARGC juga melakukan hal yang sama kok. ARGC itu berkali-kali merekrut IDF jadi mata-mata, tapi nggak bisa. Ya nggak merekrut secara langsung, tapi melalui pihak ketiga gitu. Nggak bisa. Dikasih duit nggak mau. Ya dikasih duit ratusan miliar nggak mau. Nggak mau mengkhianati negaranya. Dulu ada tuh ya warga Israel yang pernah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Israel, tapi gagal juga tuh. Gagal, ada masyarakat Israel yang melakukan percobaan pembunuhan. Sama aja sebenarnya. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh kamu tuh mendukung Israel itu mendukung kejahatan. Enggak juga, Iran juga seperti itu melakukan kejahatan juga gitu. Ya jadi saya tuh nggak pro kemana-mana ya. Saya pro terhadap kejujuran. Ya, jadi yang kita pelajari daripada Israel ini banyak banget ya. Sebenci-bencinya kita dengan Israel, kita
banyak belajar dari Israel kok ya. Negara-negara di dunia ini yang belajar dengan Israel itu mendapatkan manfaat gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit benci gitu ya. Oh, membenci ini, membenci itu. Kita membenci Israel itu karena agama kan, nggak ada alasan lain kan. Israel nggak pernah menjajah Konoha. Harusnya kita benci sama Jepang, sama Belanda, bukan sama Israel kan. Nah itu yang jadi permasalahan. Karena agama, karena kisah-kisah dalam kitab suci. Ya jujur aja deh ya. Gak usah tutupi. Saya nggak suka ya, orang munafik gitu ya. Saya paling benci dengan orang munafik. Udah belak-belakan aja gitu ya. Ya karena dalam kitab suci agama tertentu di Konoha itu ada kisah-kisah tentang orang Yahudi zaman dulu katanya jahat lah, inilah gitu. Padahal kan itu kan konsep zaman dulu. Kenapa harus ditulis di kitab suci? Itu seperti menurunkan dendam kan. Itu yang jadi permasalahan. Saya cuma bertanya, jangan jangan ini ya, jangan langsung kejang-kejang kelonjotan berjamaah ya. Jadi saya cuma bertanya gitu. Jadi guys, ternyata yang pasukan Irgeisha itu nggak setia-setia amat ternyata terhadap pemimpinnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena SDM ya, lagi-lagi SDM. SDM orang Iran itu dipertaruhkan. Walaupun IQ mereka tinggi, itu bukan jaminan SDM-nya tinggi. SDM itu kan banyak faktor ya. Mengontrol emosi, ya kesabaran, yang kemudian kecerdasan spiritual gitu. Ya, nggak hanya IQ gitu. IQ itu nomor sekian-sekian bagian dari SDM. Bagaimana dengan Israel? Israel itu setia dengan negaranya. Kenapa Israel setia dengan negaranya? Nah ini pembahasan panjang sebenarnya, tapi saya akan mempersimpel ya. Kalau Anda jeli di perjanjian baru, kisah-kisah daripada Israel itu, dan perjanjian lama, Israel itu dikisahkan sekelompok atau komunitas atau suku yang teraniaya. Ya, itu pada faktanya guys ya. Nggak percaya coba cek nanti perjanjian lama. Ya, mereka dikalahkan ya. Mereka dipermalukan gitu. Ada kisah-kisah seperti itu di kitab suci. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena kesalahan orang-orang Israel zaman dulu. Orang-orang Israel zaman dulu sama seperti orang Iran zaman sekarang. Ya, dipermalukan, ya, dihancurkan. Karena apa? Ya karena ya kesalahan mereka sendiri gitu ya. Israel juga mengaku itu ya karena banyak pengkhianat gitu ya, banyak orang yang nggak setia dengan negara gitu ya. Kemudian Iran juga seperti itu ya, banyak pengkhianat gitu ya. Walaupun yang kita mengatakan bahwa masyarakat Iran itu takut dengan pemerintah, tapi banyak juga yang jadi pengkhianat. Kenapa mereka jadi pengkhianat? Ya bisa aja keluarga mereka itu kena sanksi misalnya gitu ya. Kemudian eh, dibunuh misalnya, dibunuh oleh rejim misalnya, itu kan menimbulkan dendam juga gitu ya. Jadi ada banyak faktor ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Ada yang mau menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Saya juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Selain itu, apa yang mempengaruhi kematian daripada Ahmad Fahidi ini? Jadi Ahmad Fahidi ini kan sebenarnya udah lama diincar ya, diincar oleh Israel. Israel itu selalu mengincar pemimpinnya gitu ya. Udah lama diincar, diikuti ya melalui teknologi, melalui cyber, semuanya ya dengan berbagai cara gitu ya. Satelit dan sebagainya. Dipelajari polanya ya, sehingga ya bisa kekunci gitu. Ya, jadi ini semacam malapetaka bagi Iran gitu ya. Iran itu sebenarnya nggak berdaya. Mereka meluncurkan rudal ke Israel, tapi tahu apa yang terjadi? Rudal tersebut nancep di sebuah daerah bernama Jericho. Ya, daerah Jericho itu daerah gurun ya. Nancep guys. Cek gitu ya. Ya, sama seperti ini, nancep gitu ya proyektilnya. Nggak berhasil. Ya kalau rudalnya presisi, dia harusnya ke ini dong. Ya ke rumahnya Netanyahu kayak gitu ya. Atau rumahnya pejabat-pejabat Israel ya, jenderal-jenderalnya gitu. Harusnya ke situ ya. Bukan malah nancep ke tempat yang entah kemana gitu ya. Ke sebuah gurun bernama Jericho gitu ya.
Jadi ini sangat ngaco sekali ya serangan daripada Iran. Tapi di Konoha ya berita-berita di Konoha itu, Iran membombardir Israel, melantarkan, serangan bertubi-tubi. Pokoknya, dilebih-lebihkan gitu. Kenapa media selalu melakukan seperti ini? Apa alasannya? Tujuannya itu supaya apa? Supaya warga Konoha terhibur gitu ya, jangan sedih-sedih banget gitu ya. Ya, menghibur diri sendiri gitu ya. Jadi yang menghibur diri sendiri itu sebenarnya ya, pendukung Iran gitu ya, bukan pendukung Israel. Pendukung Israel boleh-boleh aja ya, ya bisa aja menghibur diri sendiri. Tapi data mengatakan, kita bicara by data guys ya. Ya, saya tidak ngarang di sini ya, by data ya. Menurut data seperti itu. Menurut laporan dari media-media internasional seperti itu. Ya, bukan menurut laporan daripada konten kreator di Konoha gitu ya. Maksudnya media-media di Konoha. Ada banyak tuh media-media di Konoha yang tidak independen. Mereka pengen nyari views dan nyari view. Itu keliru besar ya kalau kita bicara geopolitik. Geopolitik itu bicara tentang kejujuran. Nggak boleh ada menutupi, nggak boleh bawa-bawa agama. Warga Konoha itu selalu bawa-bawa agama, sehingga media juga seperti itu. Nggak enakan sama yang seiman. Mereka pengen Iran itu menang. Itu yang dimau oleh netizen Konoha, sehingga media menyediakan itu dengan judul yang bombastis gitu. Ya, dengan judul yang spektakuler gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.